Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta limpahan hidayahnya bagi kita semua. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau Allah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman seperti saat sekarang ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah tentang hikmah sabar dan keutamaannya. Jika diperhatikan dengan seksama, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Hampir semua umat muslim di dunia ini selalu dalam ujiannya. Ada yang diuji dengan kegemerlapan, kekayaan harta, dan diuji dengan kekurangan harta. Ada yang dicoba dengan jabatan, dan ada pula yang diuji dengan kondisi keluarga. Dan masih banyak lagi ujian-ujian lainnya. Namun demikian, jarang dari kita yang sadar bahwa segala fenomena di sekitar kita pada hakikatnya adalah cobaan yang berfungsi sebagai ujian kehidupan. Sebagaimanakah seseorang menyelesaikan ujiannya? Bagaimana proses penyelesaian itu? Sebagian dari kita melenggang menyelesaikan ujian dengan caranya sendiri, dan sebagiannya lagi menyelesaikan ujian sesuai dengan petunjuk dan aturan syariat. Dan ada lagi yang malah menikmati ujian itu dengan membiarkan tanpa ada usaha penyelesaian. Masyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu wa in radiyastafahu." Yang artinya, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Ia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang mulia atau mujtaba. Dan jika ia ridho, rela, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai orang pilihan yang istimewa atau mustafa. Hadis di atas jelas mengkategorikan dua kelompok yang berbeda dalam menyelesaikan ujian dan cobaan. Satu kelompok menghadapi cobaan itu dengan kesabaran, dan satu kelompok lagi menghadapinya dengan kerelaan. Mereka yang mampu menghadapi dengan kesabaran itulah para mujtaba, dan mereka menghadapi dengan kerelaan itu mustafa. Secara teoritis, istilah mustafa hanya layak disandang oleh Rasulullah SAW. Dialah Nurul Mustafa, cahaya pilihan. Dialah Habibil Mustafa, Sayyidil Mustafa, Nabil Mustafa. Hanya Rasulullah SAW lah Al-Mustafa, manusia sempurna yang rela dilempar kotoran unta oleh kaumnya sendiri, dan dia memiliki pilihan untuk membalasnya sebagaimana ditawarkan oleh malaikat Jibril. Dialah Nabi Muhammad SAW yang rela menggembala kambing, padahal dia adalah manusia paling berwibawa. Dialah manusia yang rela diusir dari tanah airnya dalam hijrahnya menuju Madinah. Dialah yang rela menahan tentara untuk tidak menyerang Mekah dan memilih perjanjian Hudaybiyah. Sesungguhnya Allah Al-Mustafa memang hanya layak disandarkan olehnya. Kemampuannya menanggung pengorbanan dan penghinaan, padahal di satu sisi telah tersedia banyak untuknya kemampuan melakukan perlawanan. Jamaah sekalian yang berbahagia, jika Al-Mustafa hanya layak untuk junjungan kita Rasulullah SAW, maka sebagai umatnya tidaklah berlebihan jika kita ingin meneladaninya dengan berusaha menjadi al-mu'min al-mujtaba. Al-mujtaba sebagaimana dalam konteks hadis di atas adalah orang sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Sabar memiliki banyak rujukan kalimat dan makna. Seorang sufi mendefinisikan sabar sebagai sebuah ketahanan diri menghadapi keadaan tanpa merasa gusar dan tidak mengeluh, baik keadaan itu senang ataupun susah. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata dalam risalah Kusyairiyah, sabar adalah meneguk kepahitan tanpa wajah cemberut. Demikian karena pada hakikatnya cobaan itu tidak hanya berbentuk kesulitan, namun kesenangan dan kebahagiaan juga sebuah ujian. Kemasyuran dan kehinaan juga cobaan. Ibnu Abbas berkata, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali,
dalam Ihya Ulumuddin bahwa sabar menurut Al-Quran hanya 3 macam. Pertama, sabar kepada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar menghindar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sabar terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran ketiga inilah yang memiliki derajat paling tinggi atau paling luhur. Jemaah sekalian yang berbahagia, semoga kita menjadi bagian orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak mudah mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang yang selalu bermuka riang dan orang-orang yang tidak mudah putus asa, itulah tanda-tanda orang yang sabar. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah pernah berkata, ia ditanyakan masalah iman kepadanya. Beliau menjawab, al-imanu sabru was-samahata. Iman adalah keteguhan hati dalam bersabar dan murah hati. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan posisi orang-orang yang sabar di atas standar dengan 300 derajat untuk mereka yang sabar beribadah, 600 derajat untuk mereka yang sabar menghindar dari nasihat, dan 900 derajat bagi mereka orang yang sabar atas musibah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 96. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Demikian siraman rohani yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Renungkanlah sebagaimana kesabaran menjadi jalan alternatif dalam menyelesaikan kehidupan kita sebagai manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan mungkin dari saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.